Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar iman Anda hari ini? Doa dan harapan kami semoga keimanan kita senantiasa meningkat dari hari ke hari. Dengan meningkatnya keimanan kita, sehingga kita senantiasa memiliki energi baru untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lebih produktif, yang lebih menghasilkan, yang lebih bisa memberikan manfaat kepada orang-orang di sekeliling kita. Tak terkecuali para kepala keluarga, para ayah yang memang di pundaknya lah ada beban untuk bisa memberikan nafkah yang baik kepada keluarganya. Nafkah yang syariat memberikan batasan halalan thayyiban, yang halal, yang baik, halal menurut syariat, baik menurut kesehatan. Oleh karena itu pula dituntut seorang ayah untuk bisa bekerja secara maksimal menggapai karunia Allah berupa rizki, sehingga kelak ia bisa membawa pulang kepada anak dan istrinya, disajikan sebagai sajian yang penuh berkah yang kelak bisa menghantarkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu pula Rasulullah SAW juga memberikan spirit yang baik kepada kita. Di samping dengan kita memberikan nafkah kepada anggota keluarga kita, itu juga merupakan bagian dari tarbiyatul aulad yang baik. Bagian dari bagaimana kita mendidik anak kita, mengawal tumbuh kembangnya, mengarahkan pada teknik-teknik pembagian atau memanage keuangan dengan cara yang baik. Bagaimana agar uang yang didapatkan dari jerih payah untuk mendapatkannya bisa terbelanjakan dengan tidak boros, tidak terhambur-hamburkan, tetapi juga sebaliknya tidak membuat kita menjadi kikir. Sementara setiap butir nafkah yang kita berikan kepada anggota keluarga kita, seorang ayah yang memberikan nafkah kepada istri atau anak-anaknya, dia akan mendapatkan balasan yang baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perimbangan bahwa nafkah yang diberikan kepada istri dan anak-anak jauh lebih baik dibanding sedekah yang diberikan kepada orang-orang yang selainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini yang saya kutipkan disebutkan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, satu dinar yang engkau sedekahkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, dan satu dinar yang kau berikan kepada seorang hamba sahaya. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dan satu dinar yang kau berikan untuk memberikan makan, sedekah kepada orang-orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, dan satu dinar yang kau berikan kepada anggota keluargamu. A'dhamahul ladzi anfaqtahu ala ahlika, maka yang lebih utama, pahalanya lebih besar yang diberikan sebagai nafkah kepada keluarga. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Oleh karena itu, berbanggalah Anda, berbahagialah Anda jika Anda sebagai kepala keluarga menjadi orang yang ahli bersedekah, terutama adalah kepada istri dan anak-anak. Jangan sampai seorang kepala keluarga menjadi orang yang bakhil, orang yang kikir kepada anggota keluarganya. Misalnya saja ada seorang suami, dia bekerja, istrinya juga bekerja. Tapi karena melihat istrinya sudah berkemampuan secara ekonomi, sang suami kemudian tidak pernah memberikan uang hasil pekerjaannya kepada istrinya. Dengan alasan sang istri sudah mandiri, dia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, sandang, pangan, dan papannya, sehingga saya tidak perlu memberikannya. Begitu punya anak, demikian juga kepada anak-anaknya, dia tidak memberikan nafkahnya. Maka sungguh celaka
seorang suami yang melakukan perbuatan seperti ini, meskipun dia memberikan sedekahnya di jalan Allah, dia memberikan sedekahnya kepada budak, dia memberikan sedekahnya kepada orang-orang miskin. Sebab berdasarkan teks hadis di atas tadi, Rasulullah hanya menyebutkan dan 1 dinar yang kau nafkahkan kepada anggota keluargamu, a'dhamahul ladzi, dan itu jauh lebih besar pahalanya anfaqtahu ala ahlika, ya, yakni yang kau berikan kepada anggota keluargamu. Jadi kalau maknanya dibalik secara kontekstual, jika seorang suami menjadi orang yang bakhil, dia tidak mau memberikan nafkahnya kepada seorang istri dan anak-anaknya, maka ia tidak akan mendapatkan keutamaan yang besar sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, yang mestinya ini menjadi spirit bagi kita. Jangan sampai pula seorang suami meskipun barangkali dia juga memperoleh pendapatan jauh lebih sedikit dibanding sang istri. Ketika istrinya menjadi wanita yang produktif, yang bisa berpenghasilan, bisa jadi penghasilan sang istri jauh lebih besar dibanding pendapatan seorang suami. Yang demikian itu pula pun bukan menjadi alasan bagi seorang suami untuk tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Sekecil apapun yang bisa diberikan kepada sang istri dan anak-anaknya, maka seorang suami sebaiknya dia tetap memenuhinya sebagai pelaksanaan kewajiban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi lain halnya, lain ceritanya, jika ternyata kalau na'udzubillah min dzalik, seorang suami dalam kondisi tertentu betul-betul dia tidak produktif. Seorang suami betul-betul dia tidak bisa mencari nafkah untuk memberikan nafkahnya kepada sang istri. Hal ini disebabkan dalam beberapa kondisi. Misalnya saja seorang suami yang terikat dalam ribat fi sabilillah, terikat dalam ikatan jihad fi sabilillah. Karena posisinya sebagai penjaga perbatasan negeri Islam, agar negeri Islam tidak jatuh ke dalam kekuasaan musuh, maka seorang suami yang ditugaskan di medan jihad, di medan perang, menjaga keamanan kaum muslimin, berakibat ia tidak bisa memiliki waktu yang cukup untuk memberikan nafkah kepada sang istri. Dan juga termasuk kepada anak-anaknya. Atau bisa juga seorang suami yang kemudian ia jatuh sakit yang menahun, sehingga ia pun tidak mampu memberikan nafkah yang baik kepada istri dan anak-anaknya. Bagaimanakah dalam kondisi seperti ini? Apa solusinya? Kita akan lanjutkan selepas pesan-pesan yang berikut. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Saudaraku sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi Anda yang baru terhubung dengan saluran kami, saya informasikan bahwa kita berjumpa dalam program Asmara, Amanah, Sakinah, Mawadah, Rahmah. Dan tema yang sedang kita perbincangkan kali ini adalah pahala memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Tadi sudah saya sampaikan, bisa jadi seorang suami memang betul-betul dia tidak bisa produktif karena beberapa kondisi. Yang pertama, orang-orang yang terikat fi sabilillah. Jika orang-orang yang terikat dalam ribat fi sabilillah seperti ini, kalau kita merujuk pada kisah salafus soleh, orang-orang terdahulu sebelum kita, sementara istrinya adalah wanita yang berproduktif, yang bisa menghasilkan keuangan, bahkan istri yang seperti inilah yang boleh kemudian bersedekah kepada suaminya.
Artinya betul-betul suaminya dalam posisi fuqara wal masakin, dalam posisi al-mustad'afin, orang yang betul-betul miskin, yang lemah, tak berdaya secara ekonomi. Tetapi mungkin secara fisik sebenarnya dia kuat, tapi kekuatan fisiknya terikat, termanfaatkan di jalan Allah untuk menjaga perbatasan wilayah Islam. Hal ini pernah terjadi pada istri Ibnu Mas'ud, yakni yang bernama Zainab. Di suatu pagi subuh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan kaum wanita selepas sholat subuh, kemudian belum menyampaikan beberapa arahan. Di antara arahan-arahan beliau kemudian belum menyampaikan di hadapan kaum wanita dengan satu kalimat, sungguh kebanyakan penghuni neraka adalah dari kalangan wanita. Tentu saja kalau melihat reaksi wanita-wanita itu dalam ekspresi hari ini, banyak di antara mereka yang kaget. Tapi ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusinya. Bagaimana supaya wanita yang banyak jatuh ke dalam neraka ini bisa tertahankan? Maka Rasul menyebutkan, melainkan mereka yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, bertakarub kepada Allah dengan amal-amal yang baik. Amal yang baik dalam kurung yang dimaksud adalah bersedekah. Sehingga Zainab, istri Ibnu Mas'ud, buru-buru pulang ke rumah. Zainab yang memiliki harta lebih banyak dibanding sang suami, kemudian mengambil beberapa emasnya yang banyak itu. Tergopoh-gopoh, dia hendak pergi meninggalkan rumah, kemudian dicegat oleh Ibnu Mas'ud. Wahai istriku, apa yang kau bawa? Emas. Hendak kau apakan emas itu? Hendak aku sedekahkan. Kenapa kau lakukan itu? Maka Zainab bercerita, tadi di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan bahwasanya kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Namun demikian sebenarnya hal ini bisa dihindari jika saja seorang wanita mau bertakarub kepada Allah. Maka aku akan menyedekahkan emasku yang banyak ini di jalan Allah. Ternyata Ibnu Mas'ud kemudian dengan enteng berkata, oh kamu mau sedekah? Kemarikan saja, sedekahlah kepadaku. Berikan itu kepadaku sebagai sedekahmu. Zainab seperti tersihir, dengan bengong dia menyerahkan kepada sang suami. Tapi setelah menyerahkan kepada sang suami, beberapa saat dia sadar, dia justru kembali lagi ke masjid. Mungkin saat itu dia mau menyampaikan sesuatu kepada sang suami juga menjadi tidak enak. Mungkin Zainab bermaksud menghindari ketersinggungan sang suami dan tidak mau menimbulkan pertengkaran. Atau Zainab tidak mau menjatuhkan kehormatan sang suami yang memang betul-betul secara ekonomi berada di bawah Zainab yang kaya. Sehingga begitu sampai di masjid bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Zainab menceritakan peristiwanya, bahwa dia telah begini dan begini sementara dia ingin sekali terhindar dari siksa api neraka. Zainab tidak mau terjebur ke dalam siksa api neraka. Tetapi ya Rasulullah, ketika saya sudah membawa emas saya bermaksud keluar rumah untuk bersedekah di jalan Allah, ternyata dicegat oleh suami dan dipinta emasnya dengan mengatakan bersedekahlah kepadaku. Rasulullah ternyata tersenyum dan mengatakan, dan itu menjadi sedekahmu di jalan Allah ketika kau memberikan hartamu kepada suamimu. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ini adalah dalam kondisi yang darurat. Bukan berarti seperti yang saya sebutkan di atas tadi, seorang suami yang kemudian dia berkemampuan, dia berproduksi, dia berpenghasilan, tapi enggan memberikan nafkahnya kepada istri dan anak-anaknya, na'udzubillahi min dzalik, disebabkan karena kebakhilannya. Jangan sampai juga terjadi satu fenomena ketika seorang suami dalam keadaan udzur, dia terjatuh secara ekonomi, bisa jadi mencoba bisnis kemudian bangkrut. Setelah bangkrut, kemudian dia tidak mampu memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Bisa jadi ini juga adalah ujian dalam kehidupan berumah tangga. Maka sebagai seorang istri, ketika mungkin dia mencoba juga untuk melakukan ikhtiar mendapatkan nafkah keluarga, ternyata jumlahnya tidak memadai, bisa jadi sang istri pun akan bertanya atau meminta kepada sang suami agar suaminya bisa tetap ikhtiar
optimis bahwa ikhtiarnya mencari rizki pasti akan Allah berikan hasil seberapapun banyaknya atau sesedikit apapun jumlahnya. Mungkin sang istri akan memberikan motivasi. Dalam kondisi sedang down seperti itu, seberat apapun himpitan perasaan yang sedang menghinggapi jiwa kita seorang suami, maka hendaknya sang suami pun bisa menjaga lisannya. Menjaga lisan akan apa yang sudah pernah dinafkahkan kepada seorang istri supaya keikhlasannya tetap terjaga. Kalau keikhlasannya tetap terjaga, meskipun dalam kondisi kontekstual saat itu dia juga memang tidak mampu memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, maka mudah-mudahan pahala dari apa yang sudah dia investasikan, dia nafkahkan, dia sedekahkan kepada istri dan anak-anaknya, tetap Allah jaga. Keikhlasan dengan dia tidak mengeluarkan kata-kata yang bisa menghapus nilai kebaikan-kebaikannya di masa yang lalu, yang justru akan menjadi energi balik penguat dirinya, pembuka hidayah Allah. Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam mendapatkan rizki yang diharapkan. Maka ketika yang terjadi na'udzubillah adalah sebaliknya. Sudahlah seorang suami bangkrut, istrinya sudah berupaya membackup, ternyata juga tidak nutup. Akhirnya juga menyampaikan kepada sang suami, memberikan motivasi. Ternyata sang suami mengatakan, justru aku yang rugi. Apakah kerugian sang suami yang dikeluhkan dalam kisah ini? Kita akan saksikan selepas pesan yang berikut. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Anda masih bersama dengan Asmarah, sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih berbincang tentang pahala memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Sudah saya sebutkan di atas tadi, ada satu kisah ketika seorang suami bangkrut, kemudian istrinya mencoba membantu menutup kebutuhan, ternyata juga tak kunjung mencukupi. Sang istri akhirnya memberikan motivasi kepada suami untuk bangkit bisa mencari lagi. Tapi apa jawaban sang suami? Pikir-pikir, aku sebagai pria rugi. Dulu aku bekerja, kemudian aku dimotivasi untuk menikah. Setelah aku menikah, aku punya anak. Aku punya istri, aku punya anak. Ternyata dari hasil pekerjaanku, dari hasil keringatku, keuanganku harus aku berikan kepada kalian. Sekarang aku jatuh bangkrut. Ternyata kamu pun masih meminta aku untuk tetap bekerja. Padahal dipikir-pikir, kalau saja aku dulu tidak memberikan uangku kepada kalian, tabunganku hari ini pasti banyak. Aku betul-betul rugi karena aku telah memberikan keuanganku kepada kalian. Nah, ternyata sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika sang suami sudah mengatakan demikian, kalau di atas tadi saya katakan celaka jika bekerja tapi uangnya tidak digunakan untuk memberikan nafkah istri dan anak-anak, yang ini bukan sekedar celaka, tetapi ia rugi. Kenapa? Karena ketika yang ada dalam benak pikirannya adalah saya rugi, saya bangkrut, penyebabnya adalah karena dulu uang banyak diberikan kepada istri dan anak, sekarang saya jatuh, istri dan anak tidak bisa membackup saya, malah tetap meminta kepada saya, menjadi beban kepada saya, membuat pola pikir sang suami semakin tertutup. Ia menjadi orang yang semakin terpuruk, ia menjadi orang yang buntu dalam mencari nafkah. Dan tahukah kita, ketika seorang kepala keluarga sudah terpuruk, kemudian buntu mencari jalan keluar kehidupan, dampak negatifnya kepada istri dan anak-anak justru juga akan menjatuhkan mentalitas istri dan anak-anaknya. Itulah kenapa
Hadis di atas tadi bisa kita jadikan sebagai spirit motivasi kita bahwa seorang kepala keluarga memang sudah selayaknya dialah yang harusnya bekerja. Hadis yang menginformasikan kepada kita bahwa 1 dinar yang kita berikan kepada fakir miskin, orang-orang budak yang untuk merdeka, orang-orang yang dalam kesusahan fi sabilillah, dibanding dengan yang diberikan kepada istri dan anak-anak, pahalanya jauh lebih besar dibanding semuanya itu, yakni yang diberikan kepada istri dan anak-anak. Inilah mestinya yang menjadi motivasi kita. Motivasi kita kemudian tentu saja selalu mencari nafkah yang halalan thayyiban. Mencari nafkah yang halalan thayyiban dalam konteks pekerjaan, maka seorang suami akan termotivasi untuk bekerja dengan profesional. Bekerja yang profesional dengan semangatnya adalah semangat ihsan, sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka yara, fa in lam takun tara fa innahu yara. Ihsan adalah engkau bekerja dengan niat ibadah semata-mata karena Allah, seakan-akan engkau melihat Allah. Jika kamu tidak melihat Allah, maka sadarilah sesungguhnya Allah senantiasa melihat keadaanmu. Sehingga bekerjanya seorang suami di luar rumah atau di dalam rumah dengan semangat untuk bisa memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, kelak dalam upaya-upayanya, dalam ikhtiar-ikhtiarnya, semuanya akan dinilai ibadah, maka semuanya akan mendapatkan buah berupa pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya buah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tetapi Allah nanti akan membukakan rizkinya bagi seorang ayah yang senantiasa bersemangat untuk mendapatkan karunia Allah yang kelak bisa dinafkahkan kepada istri dan anak-anaknya dengan nafkah yang halalan thayyiban. Bukan nafkah yang asal dapat, bukan nafkah yang sekedar bisa diberikan kepada istri dan anak-anaknya guna menyenangkan mereka. Bukan yang demikian. Jika demikian semangatnya, maka na'udzubillah sebagian orang akan terjatuh pada penghalalan segala cara. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Innallaha ta'ala thayyiban la yuqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Maka nafkah yang akan dicatat sebagai sedekah, bahkan kita berharap tentunya menjadi sedekahun jariyah, sedekah yang pahalanya akan senantiasa mengalir, adalah nafkah yang kita peroleh dengan cara yang baik, cara yang profesional, cara yang halal. Halal baik secara zatnya maupun dalam cara perolehannya. Juga dengan kerja yang profesional akan membuat seorang kepala keluarga dia akan senantiasa waspada, menjauhkan, memperoleh rizki dari hal yang syubhat apalagi yang haram. Ia senantiasa teringat wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak akan bisa mencium baunya surga mereka yang di dalam darahnya mengalir bekas-bekas asupan-asupan makanan-makanan yang haram. Sehingga seorang suami di sini dia akan senantiasa istiqomah. Apapun godaannya yang ada di luar untuk bisa mendapatkan perolehan penghasilan, yang dikedepankan adalah pendapatan yang barokah, yang berkah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika melihat sang suami sudah begitu gigih istiqomah, profesional, ihsan, bersemangat untuk meraih yang baik saja, produktif di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi akan menghantarkan kepada seorang istri dan anak-anak yang mereka pun selalu mensupport kita untuk senantiasa berjalan di atas jalan kebaikan. Sebagaimana kisah para salafus soleh dulu, ada kisah yang menyebutkan Syahdan, seorang wanita yang akan ditinggal berangkat bekerja oleh sang suami. Ketika melepas sang suami di gerbang rumah, wanita ini berkata, "Duhai suamiku, duhai kekasihku, ketahuilah kami, aku, istrimu, dan anak-anakmu bisa tahan, menahan lapar dan dahaga. Tapi sayang, kami tidak bisa menahan untuk satu hal,
yakni siksa api neraka. Oleh karena itu, bertakwalah engkau kepada Allah. Tetaplah cari yang halal saja di jalan Allah, untuk kau mendapatkan nafkahmu yang akan kau persembahkan kepada kami, istri dan anak-anakmu. Duhai suamiku, istiqomahlah di atas jalan kebaikan. Tentu, nasihat yang seperti ini menjadi spirit tersendiri bagi seorang suami untuk juga tetap bersemangat, bukan sekedar mencarinya saja, tapi mencari tetap yang halalan thayyiban. Dengan ini, maka akan menjadi pembelajaran yang baik pula buat putra-putri kita. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Ila liqa fi amanillah, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.